selalu berkurang ketika di kilometernya baru mencapai 3000 km. Apakah boleh ditambah-tambah terus tanpa penggantian oli? Kenapa olinya itu berkurang terus? Nah, atau dia kalau dipegang itu udah nggak lentur lagi, nanti bisa jadi dari situ. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Uda Nazar di channelnya YouTuber pemula, tapi khusus YouTuber pemula yang channelnya yang seperti Uda ya, channel otomotif. Kalau YouTuber pemula yang untuk tutorial tuh nontonnya ke Instan Tutor, belian tutor aja. Nah, baik teman-teman, hari ini sebenarnya udah nggak mau bikin konten ya, rencana nih mau ganti oli, cuma cuacanya gerimis-gerimis ini, takutnya kita buka oli, kita buka engine, masuk pula air ke dalamnya. Nah, cuma udah ada sedikit nih ya, keinget barusan pertanyaan dari teman Uda yang kebetulan dia minggu kemarin, itu kejadiannya tuh minggu kemarin ya, dia kalau istilahnya tuh dia baru punya mobil, dan mobilnya itu mobil bekas ya, mobil bekas dia beli itu, dia nanya apakah ya dia ya gimana ya, dia tuh benar-benar sangat awam di dunia otomotif itu, sangat awam. Cuma karena dia pengen membeli mobil untuk usaha, dia latihan untuk nyetir, nah, jadi dia beli mobil, dan itu dia kemarin bertanya mengenai oli mesin. Nah, itulah kenapa udah tiba-tiba ingat kasusnya. Jadi oli mesin dia ini, mobilnya ini itu selalu berkurang ketika di kilometernya baru mencapai 3000 km atau 3500 km. Nah, selama ini dia itu hanya nambah terus tanpa mengganti oli atau menguras oli itu. Nah, kemarin dia bertanya kepada Uda, apakah boleh ditambah-tambah terus tanpa penggantian oli gitu kan, karena kalau kita tambah itu kan olinya baru terus. Nah, jadi gini teman-teman, kita fokus ke permasalahan ada dua jadinya ya, ada dua yang bisa udah sharing hari ini, yaitu tentang menambah oli atau mengganti oli, kemudian kenapa olinya itu berkurang terus. Nah, yang pertama itu, kenapa olinya berkurang itu sebenarnya itu banyak masalah teman-temannya, apakah dia ada kebocoran ataupun olinya itu tidak cocok. Maksudnya olinya tidak cocok ini mungkin olinya itu dipakai di mesin mobil dia itu cepat menguap, jadi olinya itu berkurang kalau misalnya tidak ditemukan kebocoran-kebocoran. Nah, kalau ditemukan kebocoran itu udah jelas ya, mungkin kebocoran dari bagian engine ya, bagian engine bagian atas, bisa juga dari bagian bawah. Nah, itu asalnya itu bisa dari packingnya yang sudah aus, packingnya yang udah aus ya, worn out atau kadaluarsa atau getas, atau dia kalau dipegang itu udah nggak lentur lagi, nanti bisa jadi dari situ. Nah, bisa juga dari kebocoran di piston, ring piston ya, ring piston itu dia sudah aus, kemudian dia bocor dan olinya masuk ke ruang bakar, kemudian dia ikut terbakar. Nah, efeknya itu oli juga bisa berkurang otomatis ya, karena olinya habis dibakar. Nah, tanda-tanda oli yang kebocoran di engine itu bagian atas tuh bisa teman-teman lihat aja di sini. Kalau ada oli yang rembes-rembesan itu berarti dia bermasalah di packing atau di sealnya di bagian engine. Nah, kalau di kebocoran di piston itu, kebocoran di ring piston itu, teman-teman bisa melihat di asap ya, asap di knalpot itu itu dia akan berwarna ya, berwarnanya baik dia kebiru-biruan ataupun warna lainnya ya. Tapi kebanyakan itu kalau oli terbakar itu, khususnya mesin bensin itu, dia kebiru-biruan gitu, atau bisa juga jadinya agak-agak menghitam, bisa juga gitu. Nah, itu kebocorannya bisa terjadi di ring pistonnya itu. Nah, untuk penguapan sendiri itu seperti yang udah Nazar contohkan di video sebelumnya ya, itu kan ada beberapa cara memilih oli yang cocok untuk mobil teman-teman tuh. Nanti dilihat aja di deskripsi video ini, nanti udah kasih linknya, atau bisa dilihat playlist. Nah, kemudian itu salah satu contoh kasus ya, olinya berkurang terus di kilometer baru 3000 km. Nah,
Kemudian kasus yang kedua yang teman udah tanyakan itu, apakah boleh diganti terus ditambah ya, bukan diganti. Nah, jadi gini teman-teman, kalau saran udah nazar ya, ketika teman-teman menjumpai kasus seperti itu, sebaiknya jangan dilakukan pengisian terus-menerus gitu. Nah, maksudnya jangan dilakukan pengisian terus-menerus itu, sudah tahu olinya itu berkurang, udah menyarankan langsung dilakukan pengecekan ya, pengecekan ke bengkel. Kita melihat dulu kurang itu kenapa gitu, kenapa sih dia bisa berkurang, itu tuh harus dicek dulu. Jangan nanti teman-teman tambah terus isi kurang, tambah terus, nanti kerusakan berikutnya tuh bisa jadi makin parah. Misalnya nih, ternyata kerusakannya tuh ada di ring pistonnya sudah aus, teman-teman nggak tahu nih, tiap olinya berkurang tambah lagi, otomatis lama-lama piston teman-teman tuh akan bermasalah, apalagi engine teman-teman tuh nanti di ruang bakar itu juga akan bermasalah. Nah, saran udah, kalau sudah kejadian seperti itu, kalaupun teman-teman belum sempat, lebih baik mobilnya nggak usah dipakai. Ketika sempat baru melakukan pengecekan ke bengkel. Karena begini, kalau teman-teman nanti tambah terus olinya itu, kita nggak tahu keadaan di mesin teman-teman itu seperti apa. Bisa jadi nanti dia malah berlumpur ya. Apalagi kalau olinya nih, teman-teman nggak konsisten. Kita oli asal dari mobil ini kan misalnya nggak tahu nih, mereknya apa, kekentalannya berapa, nggak tahu. Kemudian teman-teman tambah dengan merek yang lain, dengan kekentalan yang lain. Nah, itu nanti dia akan bercampur. Zat-zat kimia yang berada di masing-masing oli itu bisa banyak menimbulkan lumpur ya. Nah, kalau udah berlumpur sebegini, mobil teman-teman tuh akan semakin parah lagi. Nah, jadi udah sarankan, jika teman-teman bertemu kasus seperti itu, lebih baik teman-teman segera mengeceknya ke bengkel terdepan lagi ya, bengkel terdepan lah, boleh juga lah. Mungkin terdepan di tempat teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-temannya, mungkin sedikit aja hari ini karena udah tiba-tiba ingat aja. Intinya untuk penggantian oli ataupun penambahan oli itu udah sarankan lebih baik dicek dulu ya. Jadi kita harus ketemu dulu nih, kira-kira kurangnya itu kenapa. Jangan sembarangan melakukan perbaikan atau sembarangan melakukan penambahan oli seperti kasus tadi itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya, kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih kepada yang menonton. Bagi yang suka silahkan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten udah nazar selanjutnya. Kita bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.